Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, kita bisa kembali berjumpa di pagi hari ini dalam kegiatan rutin kita mengkaji ilmu syar'i dasar di Ahad pagi, ya sesi yang pertama. Untuk jadwal Pak dicatat ya supaya tidak lupa. Ahad pertama untuk ilmu syar'i dasar ya, sesi pertamanya itu akidah. Di ahad kedua akhlak. Ahad kedua sekarang ahad kedua akhlak. Ini kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, ketiga fikih. Ada ininya matan Abu Suja, nanti insyaallah dibagi. Yang keempat tafsir Jalalain dan syarah hadis arba'in. Kalau ada yang kelima ya masih sama, berarti tafsir dan hadis bergantian aja. Untuk sesi yang kedua ilmu dasar hukum. Ahad pertamanya usul fikih, ahad kedua qawaid fikih, ahad ketiga hadis, mustalah hadis, ahad keempat usul tafsir. Usul tafsir. Ya, kita lanjutkan. Sebelumnya sudah kita bahas sampai pembagian niat. Pembagian amal perbuatan yang ada kaitannya dengan niat. Yang pertama maksiat al-ma'asi. Ya, itu tidak bisa dirubah meskipun dengan niat baik. Ya, mencuri niat ingin bersedekah ya tetap haram, tidak berubah jadi halal. Yang kedua ketaatan di halaman 8. Yang ketiga yang mubah. Nah, sekarang walayan bagi di bawahnya, di paragraf bawah walayan bagi ada, dicari dulu ya. Ya, walayan bagi. Ada yang mau nyoba baca dulu, silakan. Kalau mau nyoba silakan. Kak Ahmad boleh nyoba? Coba. Wala yang bagi. Ya, wal lahadzati. Wal lahadzati. Bukan wala, walla. Walla. Nyambung aja, nyambung, jangan dibiar. Wal lahadzati. Wala hadzati. Faqulu dzalika yas'alu anhu. Yus'alu. Faqulu dzalika yus'alu anhu fil qiyamah. Fil qiyamati lam fa'alahu. 5. Lima fa'alahu. Wa man ladzi Qasada bihi. Oke, terjemah bisa? Belum. Harus dipersiapkan dulu ya. Oke. Walayan bagi dan tidak layak an yahtakirul abdu
seorang hamba menyepelekan al-khatarati, yang al-khatarati, yang terbersit di dalam hati, ya, wa lahadzati, dan waktu demi waktu, ya, walahadzat, waktu saat-saat. Wa kullu dzalika yusalu anhu, semua itu akan ditanya fil qiyamati, pada hari kiamat, lima fa'alahu. Kang Anwar eta Kang Ahmad jadi kitabna. Gini pas 8 ini 8 9 jadi tanya ya. Ini satu kurang ini 10 nya biasa lagi ente imam beda deh no ente selami nya biasa tinggalin badan di rumah. Ya, jadi 5 fa'aluhu, kenapa dia melakukannya? Wa maladzi qasada bihi, dan apa yang dia maksudkan, dia niatkan dengannya. Ya, jadi dalam ilmu akhlak ataupun ilmu suluk atau ilmu tasawuf, ya apapun namanya, tapi kesan tasawufnya jangan dianggap banyak hal-hal yang aneh-anehnya, ya gitu. Tasawuf yang kita pelajari ini tasawuf yang benarnya, ya, bukan tasawuf yang aneh-aneh lah. Yang banyak tidak masuk akal, ya kan, zikir dengan nari-nari misalnya, ya sampai kayak orang yang hilang akal, ya bukan seperti itu, dan hal-hal yang seperti itu tidak dicontohkan oleh Nabi, ya tidak dicontohkan oleh orang-orang soleh, ya hanya merasa orang yang dekat dengan Allah, hatinya dekat dengan Allah, bukan berarti kemudian orang itu menjadi tidak sadar dengan sekitarnya, ya kan, bahkan melakukan gerakan yang aneh-aneh, tidak. Justru ini setiap gerak-gerik, ya itu sangat dijaga. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu sangat dijaga sekali. Apakah membuat Allah ridho atau tidak? Ya, gitu. Ciri orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, muraqabah, ya kan, selalu dekat dengan Allah, merasakan hatinya dekat dengan Allah. Ya, dia selalu memperhatikan apapun yang dia lakukan. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, dari kebaikan seorang muslim, keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ya kan? Apa manfaatnya menari-nari, bahkan loncat-loncat kayak orang gila gitu kan?
gitu, bahkan berlebih-lebihan, padahal itu tidak dicontohkan. Kayak orang kesurupan, ya. Bahkan dalam dia berjalan, melangkahkan kaki, menggerakkan tangan, ya itu sangat dipikirkan apa manfaatnya, apakah Allah ridho atau tidak, ya apa tujuannya, apa keperluan kita, ya apakah itu ibadah atau bukan dalam bentuk ibadah. Karena bagi seorang muslim seluruh hidupnya itu adalah ibadah. Ya, setiap langkah kaki dia berjalan kemana itu ada tujuan. Makanya di sini jelas kita belajar ilmu tasawuf yang benar dari para ulama yang telah mewariskan ilmu-ilmunya, ya, dalam banyak kitab. Ya, misalnya yang kita pelajari ini Tahdzib Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, sebagai intisari, ya, dari jadi mukhtasar, ringkasan diringkas lagi dari Minhajul Qasidin karya Ibnul Jauzi. Dan Ibnul Jauzi juga sebetulnya mengikuti isi kitabnya itu kepada Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Kita belajar dari para ulama yang ahli dalam bidang ilmu ini, karena tujuan daripada ilmu ini adalah pensucian jiwa, ya, sampai kepada derajat ihsan, sebagaimana rukun dari agama yang ada 3 itu yang dalam hadis Jibril, ya, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nah, untuk mencapai derajat ihsan, ya, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Dan jika tidak mampu, maka rasakan, yakini bahwa Allah itu melihat engkau. Ini adalah muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu dekat dengan Allah, selalu berusaha untuk ingat kepada Allah. Jadi untuk sampai ke sana, ya, kita belajar dari para ulamanya. Dari Ibnul Jauzi banyak tulisan karya, kitab-kitab beliau dalam masalah ilmu suluk, ilmu pensucian jiwa ini. Imam Ghazali, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, banyak kitab-kitab beliau tentang pensucian jiwa, ya, dan juga ulama-ulama lain. Ya, tapi sayangnya kebanyakan misalnya, ya, di Indonesia atau di tempat-tempat lain justru mengikuti yang aneh-anehnya. Misalnya Abdul Qadir Jailani itu kan adalah ulama yang soleh, ya, tapi dalam karya-karya memang terlalu tinggi bahasanya, ya, diikuti oleh orang yang mereka itu nggak tahu maksud yang sebenarnya, ya, begitu hanya kemudian dibuat cerita-cerita yang aneh-aneh dan sebagainya, ya, justru itu yang disenangi, padahal itu yang termasuk penyimpangannya, ya. Jadi bahkan oleh ulama-ulama awal dalam ilmu suluk, ya, misalnya Junaid itu ulama awal dalam ilmu ini. Ya, beliau menegaskan bahwa ilmu ini, ya, adalah tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah, ya, dalam ilmu ini, ya, jangan sampai keluar daripada koridor Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini kaitannya dengan niat. Jadi didahulukan tentang niat, masalah niat. Ya, jadi jangan sampai seorang hamba itu menyepelekan, ya, setiap al-khotorot. Ya, khotorot itu adalah lintasan, ya, yang terlintas dalam pikiran. Jangan dianggap sepele, jadi menghayal gitu, ya, menghayalkan sesuatu. Jadi pikiran, dalam menghayalkan pun kita,
ya tidak boleh menyepelekan apa yang kita hayalkan. Karena justru seperti disebutkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ya, tindakan itu ya yang muncul ya di dalam diri seorang yang dilakukan itu berawal dari lintasan pikiran, al-khotorot. Ya, karena di situ setan akan masuk membayang-bayangi. Ya, membuat bayangan ya itu terlintas di dalam pikiran. Ya, nah, kalau lintasan ini kemudian kuat, ya dia akan menjadi gagasan. Ya, menjadi gagasan, menjadi ide. Ya. Pikiran, fikroh. Nah, kalau ide ini kuat, ya, dia akan menjadi keinginan, al-iradah. Kalau keinginan ini kuat, iradah, ya, dia akan menjadi tekad, al-azam, al-azm. Keinginannya kuat, jadi tekad. Kalau tekad sudah kuat, ya, maka lahirlah menjadi tindakan dilakukan. Ya. Kalau tindakan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka dia akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan, benar? Berulang jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan ini ya dilakukan dalam waktu yang lama, berlangsung dalam waktu yang lama, maka itu akan menjadi watak. Dan itulah yang disebut dengan akhlak. Jadi akhlak itu watak. Akhlak itu adalah sifat, ya, sudah menjadi karakter di dalam dirinya. Karena tindakan-tindakannya itu sudah melekat di dalam diri, dilakukan dalam waktu yang lama. Makanya para ulama mendefinisikan akhlak itu adalah sifatun rasikhatun. Ya, fin nafsi. Ya, adalah sifat yang kuat, yang melekat di dalam diri. Tasduru anhal af'al, yang lahir dari sifat itu perbuatan-perbuatan, ya, min ghairi fikrin warawiyatin, ya, tanpa ada lagi pemikiran dan pertimbangan. Jadi kalau sudah menjadi akhlak, sudah menjadi sifat, ya, perbuatannya itu sudah otomatis dilakukan secara spontan, ya, secara spontanitas. Ketika orang misalnya sudah punya sifat dermawan, itu nggak usah mikir lagi. Ketika ada orang yang membutuhkan, dia langsung beri. Ketika ada tamu, dia langsung jamu dan sebagainya. Kalau orang dermawan itu, jadi mudah sekali keluar. Dia memberikan itu mudah sekali. Tidak harus perlu mikir lah gitu ya, mikir dulu ini gimana kalau saya kasihkan gitu ya. Kita apakah saya punya kebutuhan atau enggak gitu ya, dan sebagainya. Itu memerlukan pemikiran, pertimbangan. Nah, kalau sudah menjadi akhlak karakter, itu tidak perlu lagi melalui proses pemikiran, sudah secara spontan, secara otomatis. Kenapa? Karena sudah melekat sifat di dalam dirinya. Sifat-sifat baik itu. Ya. Gitu. Nah, itu namanya akhlak. Makanya bermula dari lintasan pikiran. Paling awal tadi itu. Ya. Justru di situ bermain setan itu. Yukhayyilu, ya, membayang-bayangi. Ya, makanya kan ya'idukumul asyaitanu ya'idukumul faqra. Ya, setan itu menjanjikan ataupun membayang-bayangi kefakiran. Kata setan, kalau kamu infak, sedekah, kamu nanti miskin. Begitu kata setan. Ya, itu ya'idukumul faqra. Maka harus hati-hati dari lintasan pikiran.
Walahadzat, ya, setiap saat, detik-detik, setiap waktu yang kita lewati itu jangan disepelekan. Kenapa? Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya. Ya, itu. Setiap waktu yang kita lalui itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya buku catatan amal itu kan sangat-sangat lengkap, tidak ada yang terluput. Makanya orang-orang kafir merasa kaget ketika melihat amalannya semua tertulis dalam kitab amalan, catatan amal itu. Ya, mereka mengatakan, ma li hadzal kitab, buku apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang tidak meninggalkan yang kecil yang besar kecuali semua ditulis di sana. Ya. Jadi seorang hamba yang melakukan perjalanan menuju Allah, yang menuju keridhaan Allah, sampai yang ingin sampai kepada puncak penghambaannya kepada Allah, dia harus memikirkan setiap perbuatan yang dia lakukan, setiap waktu yang lewat. Ya, kenapa dia melakukan ini? Apakah sesuai dengan syariat Allah atau tidak? Karena setiap perbuatan manusia itu tidak akan keluar dari hukum Allah. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Artinya tanpa dimintai pertanggungjawaban, tanpa ada hukum yang mengikatnya, tanpa ada perintah dan larangan. Semua ada hukumnya. Nanti dalam ilmu fikih dikaji secara rinci hukum-hukum amalan itu yang tidak akan keluar dari wajib, mandub, haram, makruh, mubah. 5 hukum taklifi. Wa ma ladzi qasada bihi, dan apa yang dia niatkan, dia maksudkan. Amal saja tidak cukup, makanya ini pentingnya niat. Ya, niat kita benar nggak ikhlas karena Allah? Ya, itu karena bisa jadi kelihatan amalnya baik, tetapi di dalam hatinya menyimpan niat yang salah, maka amalnya menjadi tidak berguna. Ya, innamal a'malu binniyat. Kemudian beliau mengatakan, misalu ma yanwi bihil kurbata. Ya, contoh yang dia niatkan, ya, dia niatkan al kurbata, ya, sebagai bentuk kurbah, jadi ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Dia niatkan sebagai ibadah minal mubahati, dari hal-hal yang mubah. Ya, sebelumnya sudah kita bahas bahwa hal-hal yang mubah itu, ya, secara hukum asal mubah itu apa artinya? Ya, tidak pilihan, itu tidak terkait dengan dosa atau pahala. Ya, mau melakukan silakan, mau tidak silakan, tidak apa-apa, tidak ada dosa, tidak ada pahala, itu secara asal. Tetapi kalau kita melakukan yang mubah dengan niat taqarrub kepada Allah, maka menjadi bernilai ibadah. Makan itu ya mubah. Tapi kalau kita niatkan makan kita untuk ibadah, ya, agar kita gunakan tubuh ini, ya, dengan dia kuat dengan makanan, lalu akan digunakan untuk ibadah supaya lebih kuat dalam ibadah, itu menjadi bernilai ibadah. Makan, begitu juga tidur, kita niatkan istirahat agar ketika bangun itu bisa segar kembali, bisa kuat kembali dalam menjalankan ibadah. Jadi niatkan untuk taqarrub, sehingga bernilai ibadah, hal yang mubah juga. Nah, misalnya kata beliau, yang mubah kita niatkan taqarrub, an yatatayyaba, ya. Apa an yatatayyaba artinya?
Bukan. Dari kata tibun. Tibun apa? Bukan. Kalau pengobatan tibun pakai tasdid. Kalau ini mah tibun, minyak wangi, parfum. Jadi Aniyata Thayyaba itu memakai parfum, memakai minyak wangi. Wayanwi bitibi, nah ini wayanwi bitibi, jangan dibaca thayyibi tapi tibi. Ya, dia berniat dengan parfum itu, tib parfum, ittiba'as sunnati, mengikuti sunnah. Karena Rasulullah mencintai yang namanya minyak wangi, harum-haruman. Jadi Islam itu wangi, Islam itu indah. Karena Rasul mengajarkan begitu, mencontohkan begitu. Ya, begitu. Suci, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Ya, jadi berarti Allah tidak senang kepada yang orang yang tidak memperindah diri. Bahkan ke masjid kata Allah apa? Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ya kan, ambillah perhiasan kalian, maksudnya pakaian yang indah, yang bagus ketika ke masjid. Begitu, dengan penampilan yang baik, bersuci, mandi, ya, pakai minyak wangi, supaya makanya dimakruhkan apa? Makan bawang ke masjid. Ya kan? Siapa yang makan bawang jangan mendekati tempat sholat kami. Apalagi pete, ya. Jengkol. Itu akan mengganggu yang lain dengan baunya. Jadi Islam itu indah, gitu ya. Nah, itu kalau hal yang mubah. Tetapi kalau kita niatkan ibadah itu bernilai pahala karena mengikuti sunnah. Kita niatkan ini mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahtiromal masjidi, menghormati masjid. Ya, ada penghormatan yang lebih di masjid ini dibanding tempat-tempat yang lain karena ini Baitullah, rumah Allah. Wadaf'al rawaihil karihati. Wadaf' ini atopnya ke ittiba'a ya. Ke ittiba'a semua. Wahtiroma wadaf'a. Jadi dengan parfum ini meniatkan satu, mengikuti sunnah. 2, menghormati masjid. 3, daf'ar rawaihil karihah, menghilangkan ya bau-bau yang buruk, yang busuk. Aroma-aroma yang busuk. Rawaih itu jama dari raihah, aroma artinya. Alati tu'dhi mukhalitihi, yang bisa mengganggu atau membuat tidak nyaman kepada orang yang berbaur dengannya, orang yang dekat dengannya. Jadi ilmu dekatnya tenyaman gitu. Gitu. Ya. Jadi itu aroma, dalam segi aroma. Ya tentu beda ya parfum laki-laki dan perempuan. Ya, kalau laki-laki ada aromanya ya. Tapi kalau perempuan sangat kecil ininya. Ya boleh, cuman aroma yang tidak menyengat. Gitu. Ya, volume aromanya kecil kalau untuk perempuan, supaya tidak tercium. Hanya untuk menghilangkan bau saja. Wa qala Syafi'i rahimahullahu, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man taba rihuhu zada akluhu. Ya, siapa yang harum aromanya, bertambahlah akalnya. Ya, siapa yang harum aromanya
bertambahlah akalnya. Jadi fresh gitu. Jadi akal itu berjalan ketika aromanya harum. Ya, berbeda kalau aromanya bau gitu ya. Itu otaknya jadi pusing gitu. Jadi puyeng kan gitu. Tidak berjalan dengan baik, tidak fresh berpikirnya itu. Maka ini sangat-sangat membantu. Makanya dalam peradaban Islam, kalau kita baca, kalau kita gali lagi lebih dalam, di antaranya adalah tentang masalah parfum ini. Ya. Bahkan dengan aroma saja bisa ada pengobatan, kan, mengandung pengobatan. Ya, juga bisa menimbulkan tadi kebahagiaan gitu kan, dengan aroma itu, kesenangan. Ya, karena memang ini sunnah Nabi, dicontohkan oleh Nabi. Wa kadzalika mu'alajatu ra'sihi. Nah, bahkan hal-hal yang kecil, sederhana ini menariknya dalam ilmu suluk, ilmu akhlak, ilmu tasawuf itu dalam hal-hal yang kecil itu diberikan tuntunannya. Ya, begitu juga mu'alajatu ra'sihi, mengobati kepalanya, atau maksudnya mu'alajat itu bisa artinya merapihkan, ya, artinya bisa mengobati atau merapihkan. Ya, kalau gondrong ya berarti dicukur gitu kan, jadi merapihkan kepalanya, rambutnya. Maka akan ya tazidu fitnatuhu, bertambah kecerdasannya, wadakauhu. Karena itu akan berpengaruh kepada kenyamanan kepala, kan begitu. Kalau kepala ini nyaman, maka berpikirnya menjadi bagus gitu ya. Menjadi optimal. Fayashulu alaihi, maka mudah baginya idraku muhimmati dinihi, mengetahui hal-hal yang penting dari agamanya. Ya, mengetahui hal-hal yang penting dari agamanya. Idraku muhimmati dinihi. Wa qala ba'dus salaf, sebagian salafus salih, orang-orang terdahulu, inni la astahibbu, sesungguhnya aku mencintai, menyukai, an yakuna li fi kulli syai'in niyatun, ya, memiliki niat dalam setiap sesuatu. Jadi aku menyukai, ya, suka memiliki niat dalam segala sesuatu. Hatta fi akli, ya, sampai dalam makanku, wa syurbi, dan minumku, wa naumi, dan tidurku, wa dukhuli al-khola'a, dan masuknya aku ke dalam WC. Wa kullu dzalika mimma yumkinu, dan semua itu termasuk yang dimungkinkan, an yuqsada bihi, untuk diniatkan, at-taqarrubu ilallah ta'ala, ya, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi niatkan untuk ibadah, ya, dalam makan, minum, tidur, sampai masuk WC, gitu kan, diniatkan ibadah. Karena ketika kita masuk WC kan itu istinja, ya, perintah, ya, untuk beristinja, perintah untuk menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah gitu, ya. Naibul fa'il, an yuqsada, dimajhulkan, taqarrubunya naibul fa'ilnya.
li'anna kullama huwa sababun li baqa'il badani wa faragil qalbi min muhimmatid dini. Karena setiap yang menjadi sebab untuk tetapnya badan, ya maksud tetapnya badan maksudnya bisa tetap sehat badannya gitu. Ya, tetap sehatnya badan, wa faragil qalbi, dan fokusnya hati, ya. Farag itu artinya kosong, cuman maksudnya hatinya itu jadi bersih, ya, bersihnya hati, fokus ini. Min muhimmati dini, termasuk hal-hal yang penting dalam agama. Ini khobar annanya min muhimmati din, khobar annanya. Faman qasoda minal aqli at-taqwi, bukan takwa, at-taqawiyya, ada alifnya kan. Kalau takwa itu enggak bukan ada alif, ada titik. Kalau takwa enggak ada titiknya kan. Jadi bukan dibaca takwa. Taqawi. Taqawiyya. Maf'ul bi dari qasoda. Siapa yang meniatkan dari makannya itu taqawiyya, agar dia kuat. Taqawiyya itu, ya, agar dia menjadi kuat alal ibadati, terhadap ibadah. Jadi makan niatnya supaya kuat untuk ibadah, supaya enggak lemes nih ibadahnya itu. Ya, niat tadi sarapan, niat supaya kuat pada saat menuntut ilmu itu, segar. Ya, jadi badannya bisa tegak. Ya, tidak lemes. Ya kan? Kenapa lemes? Belum sarapan. Lemes belum sarapan. Ya, jadi niatkan dengan makan, dengan sarapan itu supaya kuat dalam ibadah, supaya tidak lemes. Makanya kayak saum sunnah, ya, kalau itu kan pilihan. Ya, ada yang mengutamakan, memprioritaskan saum, bahkan saum daun gitu ya. Kalau memang dia kuat silakan. Tapi ada sebagian orang misalnya kalau dia saum menjadi lemes, ya, banyak kewajiban-kewajiban menjadi tidak dilaksanakan misalnya. Ya, jadi tidak berangkat untuk menuntut ilmu, tidak berangkat untuk bekerja karena lemes. Ya, itu lebih makanya ada yang tidak melakukan saum sunnah itu, karena kalau saya saum saya jadi lemes. Tapi kalau lebih bagus lagi dengan dalam kondisi saum tapi tetap semangat, tetap kuat, itu lebih bagus. Gitu ya. Itu tergantung kondisi masing-masing kan, berbeda-beda, tidak sama. Ya, termasuk juga dipengaruhi oleh kesehatan juga gitu ya. Karena udah terlalu banyak makanan yang tidak sehat masuk ke dalam tubuh. Ya, itu makan. Kemudian nikah. Ini pada nikah semua? Belum. Ada yang belum? Sudah ya. Ya, apa yang kita niatkan dari nikah? Wa minan nikahi, dan dari nikah tahsinu dinihi, menjaga agamanya. Karena nikah itu separuh agama. Jadi kalau yang belum nikah masih separuh agamanya. Belum lengkap. Wa tatyibu qalbi ahlihi, membersihkan hati keluarganya. Bisa saling menjaga ya dengan pernikahan itu. Makanya dalam hadis apa? Ya ma'syaras syabab, apa?
Hadisnya gimana? Tentang nikah nggak tahu. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajri. Ya kan? Wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Wahai kaula muda, ya masyarus syabab. Masih sabab kan ya? Kaula muda berjiwa muda walaupun usia tua masih berjiwa muda. Ya, siapa yang memiliki kemampuan ba'ah, kemampuan untuk menikah, ya, kemampuan fisiknya begitu ya, kemampuan pesaknya begitu ya, dan juga ilmunya yang terpenting, kuat agama, mental, maka faliyatazawwaj, menikahlah. Kenapa? Karena menikah itu lebih menjaga kemaluan. Fa innahu ahsanu lil farji. Aghaddu lil basar, karena sesungguhnya menikah itu bisa lebih menundukkan pandangan. Begitu. Jadi ingat yang di rumah gitu, kalau lihat di jalan. Ingat yang di rumah sehingga bisa menundukkan pandangan. Yang kedua, bisa menjaga kemaluan. Ya, siapa yang belum mampu, apa solusinya yang diberikan oleh Nabi? Saum. Kenapa? Karena saum itu adalah benteng. Bisa benteng yang menjaga orang itu. Makanya tadi syahwat itu menjadi turun gitu ya oleh saum itu. Karena kalau banyak makan, itu dari makanan itu kan menjadi meningkat syahwat itu. Apalagi usia muda. Makanya yang disuruh kan usia muda. Memang usia muda ketika bergejolak. Ketika bergejolak ininya. Ya biologisnya gitu ya. Bergejolak. Tapi justru dalam peradaban Islam muncul kegemilangan ya di dalam pribadi Muslim itu justru di usia muda. Banyak orang-orang hebat, mereka sudah hebat di usia muda. Ya, para sahabat misalnya. Yang jadi para ulama itu di usia muda. Sudah menjadi ulama besar. Sudah menjadi ilmuwan. Banyak sekali ya kisah-kisah para ulama. Termasuk juga para pemimpin ya, Muhammad Al-Fatih misalnya. Di usia berapa? 21 24 ya kalau tidak salah menjadi khalifah sultan. Tapi usia sebelum itu dia sudah menjadi pemimpin kota begitu ya. Jadi banyak yang gemilang. Nah, kenapa? Karena ternyata selain gejolak biologisnya yang sedang bergejolak itu dalam diri pemuda, pada saat yang sama sebetulnya bergejolak juga rohaninya. Tinggal mana yang mau dibesarkan, gejolak yang mana, ya kan? Makanya kalau kita baca dalam sirah Nabi, ketika Rasulullah akan memulai perang melawan orang-orang kafir, itu kan anak-anak yang masih kecil itu mereka berlomba-lomba ingin ikut perang. Bahkan ada yang sampai meninggikan badannya jengkek gitunya supaya kelihatan tinggi, dengan tujuan ingin dibawa ya ikut perang. Kalau Rasul diseleksi dulu. Ya, itu berarti sudah muncul giroh. Perjuangan mereka, ruhiyah mereka bergejolak. Nah, gejolak ruhiyah itulah yang menjadi modal ya mereka menjadi sudah berkarya di usia muda itu. Sudah menorehkan prestasi di usia muda itu. Ya itu tadi gejolak ruhiyahnya. Nah, tinggal mana yang mau kita bangkitkan dari anak muda itu, apakah gejolak nafsunya, ya gejolak biologisnya, ataukah gejolak ruhiyahnya. Nah, kalau kita tidak arahkan kepada tarbiyah ruhiyah,
pendidikan rohani, didekatkan kepada ibadah, kepada ilmu. Karena itu untuk meningkatkan ruhiyah. Ya, maka anak-anak muda ini akan ya dimakan oleh hal-hal yang bisa menumbuhkan gejolak nafsu mereka. Kalau keseharian mereka hanya menonton, ya itu menonton itu akan terus memancing gejolak ininya. Tontonan-tontonan yang tidak benar, ya permainan-permainan, ya berikhtilat ya antara lawan jenis. Ya, itu semua akan menumbuhkan gejolak nafsu sehingga yang terjadi kerusakan, kenakalan remaja. Begitu padahal dalam diri anak muda itu ada potensi gejolak rohani. Ya. Jadi Allah adil, maha adil. Tidak mungkin membiarkan hambanya itu sesat. Ya, tidak mungkin. Jadi tidak bisa dijadikan alasan ya kenakalan anak remaja itu dianggap sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa, bahkan dijadikan alasan, tidak. Padahal Allah sudah memberikan potensi, yaitu gejolak ruhiyah tadi. Tidak bisa dijadikan alasan karena anak-anak remaja itu kan sudah masuk usia balik. Kalau sudah masuk usia balik ya sama aja dengan orang tua, sama-sama balik, sudah mukallaf. Ya, tidak ada alasan, tidak bisa dibenarkan kenakalan mereka itu. Ya, itu tadi ya. Jadi dengan menikah, mereka tadi saum solusinya kalau belum mampu. Nah, karena dengan saum itu bisa menumbuhkan gejolak ruhiyah, rohani. Ya, kan, gitu. Kalau pengen nikah belum ada judulnya gimana? Ya, ya. Ada pertanyaan bukan atas ada istilah. Kan sampai sekarang pensiun belum nikah. Dan anak itu, kalau kan di dalam Al-Quran katanya berpasang-pasangan. Dia nanya ke saya gitu, Bu, yang dikatakan berpasangan itu laki-laki perempuan bukan jodoh itu. Kalau jodoh beda. Saya jawab itu laki-laki ada perempuan. Bukan jadi pasangan berdua kan. Jangan gitu, kenapa Al-Quran berpasangan saya belum ada pasangannya gitu. Tapi sekarang udah pensiun. Jodoh itu bagian dari takdir, ya jadi takdir. Kalaupun misalnya dia di dunia nggak dapat kan di surga ada jodoh. Itu, ya. Misalnya yang belum di jodohnya bagian dari takdir. Yang penting kita sudah berusaha, ada niat, makanya ini niat. Terpentingnya niat, Pak. Sudah ada tidak dikasih pahala. Kita niat ingin menikah tapi belum ketemu jodohnya juga. Ya bersabar kan begitu. Karena dengan niatnya saja kita sudah mendapat pahala. Ya, dan juga berniat untuk bisa menjaga diri. Ya, jangan sampai karena belum dapat jodoh lalu dia tidak bisa menjaga diri. Justru sudah dikasih solusi. Ya, jadi Islam itu memberi solusi dalam setiap kondisi manusia. Ya, manusia bisa soleh ketika dia sudah menikah. Ya juga bisa soleh meskipun dia tidak menikah, karena memang belum ada jodohnya tadi itu. Ya, tidak jadi alasan, saya kan belum menikah, nggak apa-apa nggak soleh juga, enggak. Semua ada kesempatan yang sama. Seperti halnya juga orang bisa berpotensi untuk tidak soleh. Baik yang sudah nikah ataupun yang belum nikah, setan tetap aja sama menggoda juga gitu. Ya kan, bahkan bisa jadi yang sudah nikah godaannya lebih besar. Ya kan? Begitu, sama aja potensinya. Ya, nah lalu apalagi niatnya bisa kita niatkan dengan menikah itu wattawassula ila waladin, ya bisa menjadi perantara, tawasul, menjadi perantara kepada lahirnya seorang anak, keturunan. Jadi boleh kita mengharapkan dengan menikah kita berharap keturunan yang akan apa, ya'budullaha ba'dahu, yang akan beribadah kepada Allah setelah dia. Jadi ada penerus.
Utsiba 'ala dzalika kullihi. Ya, dia akan diberi pahala atas semua itu. Jadi dengan nikah niatkan ibadah, jangan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu. Dan niat ibadah di sana. Ya, dengan menikah berarti kita bisa menjaga diri, ya bisa menjaga bukan hanya diri saja tetapi juga keluarga, gitu. Bisa melahirkan keturunan yang soleh. Wala tahtakir syai'an min harakatika wa kalimatika. Jangan menyepelekan, menganggap remeh dari gerak-gerikmu dan kata-katamu. Wahasib nafsaka qabla an tuhasaba. Hisab dirimu sebelum kamu dihisab. Seperti perkataan Umar bin Khattab, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuwazzanu. Hisablah kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah sebelum ditimbang. Wasahih niyataka, perbaiki niatmu. Qabla an taf'ala ma taf'aluhu, sebelum kamu melakukan apa yang akan kamu lakukan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, perbaiki dulu niat. Periksa dulu niatnya. Benar nggak? Benar atau enggak ini? Ya, pergi ke pengajian, periksa dulu niatnya. Benar nggak karena Allah niatnya? Ya, mau melakukan apapun, ya, periksa dulu niatnya. Wandur fi niyatika, lihatlah dalam pada niatmu. Fima tatrukuhu aidon, pada apa yang kamu tinggalkan juga. Kenapa kamu meninggalkan, tidak melakukan ini? Apa niatmu? Apakah karena Allah ataukah tidak? Meninggalkan sesuatu itu, tidak melakukan sesuatu itu. Ya, kalau bukan karena Allah, ya perbaiki niatnya, luruskan. Karena meluruskan niat itu kan perlu kesungguhan, bahkan terus menerus. Ya, bisa jadi di awal dia lurus niatnya, tapi kemudian agak berbelok, maka luruskan lagi, begitu terus menerus niat itu. Karena dia bisa muncul kapan saja. Ya, setan itu menggoda ya untuk membelokkan niat kita. Ya. Wa'lam anna niyata hiya inbi'atsun nafsi. Ketahuilah bahwa niat itu adalah dorongan yang kuat dalam jiwa. Inbi'ats. Ya, dorongan yang kuat dalam jiwa. Wa mailuha, dan kecondongannya, ya, kecondongan jiwa, ila ma dhahara laha, kepada apa yang tampak baginya, annahu maslahatun laha, bahwa dia adalah maslahat baginya. Imma fil hali, baik maslahat itu pada saat sekarang, awil ma'ali, atau pada saat yang akan datang. Ya, tentu orang beriman pikirannya jauh ke depan, tidak hanya memikirkan sekarang. Karena hal-hal yang ibadah, ya, kalau untuk manfaat sekarang bisa jadi orang belum mengetahuinya. Ya, tetapi yang jelas adalah manfaat maslahatnya yang paling besar di akhirat. Ya, walaupun sebetulnya untuk sekarang pun pasti ada maslahat dengan sholat. Ya, maslahat untuk saat ininya apa misalnya? Dengan melakukan sholat. Di situ ada gerakan-gerakan yang membuat badan sehat dengan sholat itu kan sebetulnya. Manfaat untuk sekarang. Tapi yang manfaat terbesarnya tentu di akhir. Warubbama sami'a ba'dul juhali, barangkali sebagian orang bodoh mendengar
ma'ausaina bihi min tahsini niyati, apa yang telah kami wasiatkan dari membaguskan niat. Jadi jangan sampai salah pemahaman ya ketika dikatakan tentang memperbaiki niat. Faqala inda aklihi, dia berkata ketika makan, nawaitu an akula lillah, saya berniat makan karena Allah. Au inda qiraatihi, atau ketika membaca, nawaitu an aqra'a lillah, saya berniat membaca karena Allah. Wa zanna anna dzalika niyatun, dia mengira bahwa itu adalah niat. Walaisa kadzalik, bukan seperti itu. Ini kan asalnya dari Imam Ghazali kan ya, dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi jangan salah pemahaman terhadap niat, hanya sebatas diucapkan. Talafud bin niyat, ya hanya diucapkan saja. Ketika mau makan, nawaitu an aqula lillah, saya makan karena, diucapkan. Ya, membaca, nawaitu an aqra'a lillah, yaitu dalam sholat, usolli, ya kan, fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu talafud bin niyah. Itu bukan niat, itu talafud bin niyah, melafadkan niat. Karena niat, semua ulama sepakat, niat itu tempatnya di hati. Kalau di hatinya kosong, tidak ada kesadaran, dia meniatkan amal yang akan dia lakukan, tidak ada niat, walaupun mulutnya berucap gitu, tidak ada niat ya. Jadi kata beliau, innaman niyatu in bi'asul qalbi, ya, niat itu hanyalah dorongan yang kuat dalam hati. Wa tajri majrur futuhi minallahi ta'ala, dan dia berjalan bagian berjalannya hal-hal yang dibukakan dari Allah Ta'ala. Walaisatin niyatu dahilatan tahtal ihtiyari, dan niat tidaklah masuk di bawah pilihan, di bawah pilihan. Faqat tatayassaru fi ba'dil awqati, kadang mudah di sebagian waktu. Waqad tata'azzaru, dan kadang juga berhalangan. Jadi niat itu harus kuat dalam hati, tidak kadang-kadang dia mudah di sebagian waktu. Ya, di sebagian waktu dia niatnya kuat, karena di sebagian waktu yang lain dia lemah. Jadi sekehendak dia dalam berniat, sakahayang gitu. Kadang-kadang benar niatnya, kadang-kadang tidak. Nah itu bukan niat. Kalau yang namanya itu tetap kuat, tetap teguh kapanpun, gitu. Tidak pelin-pelan gitu dalam berniat. Jadi niat itu bukan di bawah ikhtiar, pilihan tadi. Pilihan itu maksudnya sekehendak dia. Saya ketika ini sekarang karena Allah, nanti mah enggak karena Allah. Ini enggak begitu. Dia selalu kuat niat yang namanya orang beriman, karena tadi dorongan kuat dalam hati. Wa innama tatayassaru lahu, hanyalah dia itu mudah baginya fil ghalib, pada kebiasaannya, liman qalbuhu yamilu ila dini duna dunya, bagi orang yang hatinya condong kepada agama, ya tidak condong kepada dunia. Begitu. Bukan makanya ulama sepakat niat tempatnya di hati. Adapun melafadzkan dengan lisan, nah itulah yang ada perbedaan pendapat. Ada yang bolehkan, walaupun secara asal tidak ada dalilnya, itu hanya ijtihad. Untuk lisan itu membantu apa yang dalam hati, membantu. Tetapi kalau orang niat tanpa dilafadzkan, ya tidak apa-apa. Yang penting niat itu hadir. Jadi lisan itu sebetulnya hanya untuk membantu niat itu hadir di hati. Dan apa yang diniatkan itu, makanya di dalam ucapannya itu kan usolli, sholat, karena sholat, ketika orang sholat kan sholat apa harus jelas. Nah itu juga niat membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain.
Kita sholat 2 rakaat itu sholat apa? Tergantung niat. Karena sama kan? Apakah sholat subuh, apakah sholat apa? 2 rakaat itu, maka itu niat itu membedakan dari yang lain. Kalau tidak ada niat, tinggal jelas sholat apa, nggak diterima, nggak ada pahalanya. Begitu. Lalu karena siapa dia? Karena Allah lillahi ta'ala. Kalau untuk jumlah rakaatnya bukan syarat ya. Kalau ketika kita sholat, niat sholat maghrib kan udah pasti 3 rakaat. Walaupun kita dalam hati kita tidak mengatakan sholat maghrib 3 rakaat, karena udah pasti maghrib 3 rakaat. Begitu. Ya. Begitu ya, sampai situ. Kalau ada yang ditanyakan, silakan.